Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di mana saja Anda berada. Sapaan Kasih malam ini dengan topik mimpi dan berjuang. Dikisahkan pada tahun 1867 hiduplah seorang ahli teknik kelahiran Jerman bernama John Augustus Roebling. Ia bermimpi membangun sebuah jembatan yang menghubungkan kota New York dan Long Island. Impian John tidak mendapat dukungan, bahkan ditertawakan oleh banyak temannya. Mereka menganggap proyek itu adalah ide yang paling gila dan impossible di zaman itu. Maka John pun hanya bisa berbagi impian dengan anaknya, Washington Roebling. Washington yang juga seorang ahli teknik, ayah dan anak itu berjuang bersama untuk menyiapkan impian itu. Ketika proyek itu baru berjalan beberapa bulan, terjadi kecelakaan yang fatal. Sayangnya, karena pertolongan yang terlambat, John Roebling tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Washington, walaupun nyawanya selamat, tetapi mengalami cedera parah pada kepalanya yang mempengaruhi motoriknya. Washington menjadi lumpuh dan tidak mampu berbicara. Namun demikian, impian ayahnya tentang jembatan itu tidak pernah padam dalam pikirannya. Suatu hari, saat Washington terbaring tidak berdaya di tempat tidurnya, ia melihat cahaya matahari melewati jendela kamarnya. Menyilaukan dan menyakitkan mata. Segera ditutupnya kelopak matanya, dan saat itu pula seakan Tuhan berbicara dengan pertanda, tiba-tiba muncullah sebuah kesadaran. Hari ini aku masih bisa menikmati indahnya kilau mentari. Artinya, Tuhan masih memberi waktu untuk berbuat. Dan aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Dengan sekuat tenaga ia berkonsentrasi penuh dan berusaha untuk menggerakkan satu jarinya. Usaha yang dilakukan berulang-ulang dengan semangat dan konsentrasi penuh. Ternyata tidak sia-sia. Dia berhasil menggerakkan jari-jarinya. Perlahan-lahan Washington mampu membuat kode untuk berkomunikasi dengan istrinya, Andy, melalui satu jari. Walaupun begitu perlahan, pada awalnya dengan cara seperti itulah Washington memberi petunjuk kepada Emily untuk melanjutkan pembuatan jembatan. Semua instruksi diberikan kepada Emily dan kemudian disampaikan lebih lanjut kepada para pekerjanya yang setia
membantu mewujudkan impiannya. Begitu berulang-ulang, mereka melalui berbagai kendala yang tidak sedikit jumlahnya, butuh waktu panjang untuk berjuang dengan semua sisa kekuatan dan ketegarannya. Dan butuh waktu selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya. Akhirnya, pada tahun 1883, jembatan Brooklyn Bridge berdiri megah di kota New York, Amerika Serikat. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, cerita tadi di atas merupakan sebuah contoh bahwa pikiran positif dan perjuangan nyata mampu memegang erat mimpi dan bisa mewujudkan apa yang sekiranya tidak mungkin menjadi mungkin. Betapa luar biasanya kekuatan pikiran manusia. Pikiran manusia yang bisa membuat hidup menjadi sengsara atau bahagia, gagal atau sukses, luar biasa saja atau biasa-biasa saja. Kalau kita mengikuti pikiran yang negatif, maka kehidupan kita isinya akan negatif pula. Hidup penuh dengan kecemasan, pasif, ketakutan, dan kekurangan. Namun, jika kita mengembangkan pikiran yang positif, atau lebih dikenal dengan nama positive thinking, optimis, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, serta punya komitmen tinggi dalam mewujudkan segala impiannya, maka kita akan hidup penuh gairah, rasa syukur, gembira, sukacita, sukses, dan bahagia. Untuk itu, mari kita pilih hidup dengan pola pikir yang positif. Kita pilih hidup dengan aktivitas yang positif. Dan kita pilih agar wadas kita hidup berguna bagi orang lain dan juga bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.